Berikutnya yang akan saya bagikan kepada kalian adalah beberapa rumusan-rumusan atau formula untuk mendapatkan nilai sempurna. Nah, di antara kalian pasti menginginkan mendapatkan nilai-nilai sempurna setiap mata pelajaran kalian. Berikut ini akan saya bagikan bagaimana sebenarnya trik-trik mendapatkan nilai sempurna setiap pelajaran yang kalian pelajari di kelas kalian. Mari kita awali dengan formula yang pertama. Formula yang pertama yang ingin saya bagikan kepada kalian adalah cobalah kalian konsistensi dalam belajar. Konsistensi belajar kalian menentukan sekali hasil yang akan kalian dapatkan setiap akhir semester pada ulangan umum atau tes yang kalian ikuti di akhir semester. Biasanya selama ini kalau kita belajar itu identik dengan membaca materi-materi yang sudah disampaikan atau dibahas di kelas. Nah, salah satu triknya supaya kalian berbeda dengan teman-teman kalian adalah mulai saat ini coba alokasikan waktu untuk membaca terlebih dahulu setiap materi yang akan diajarkan. Jadi, selain kalian membaca, mempelajari materi yang sudah diajarkan oleh guru kalian di sekolah, coba kalian bacalah materi yang akan diajarkan besok. Misalnya besok ada pelajaran tentang biologi. Maka, sebagian waktu kalian malamnya itu gunakan untuk mempelajari materi yang sebelumnya. Subbab-subbab atau bab-bab yang sudah dibahas oleh guru kalian di minggu kemarin misalnya. Tapi alokasikan juga waktu kalian untuk membaca materi-materi tersebut yang belum diajarkan atau yang akan dibahas besok harinya. Nah, apa artinya? Artinya ketika besok guru menyampaikan materi tersebut di kelas, teman-teman kalian belajar untuk yang pertama kalinya, maka bagi kalian adalah yang kedua kali. Nah, secara psikologis itu akan mempengaruhi kalian. Secara psikologis kalian merasa berdiri di depan orang lain, merasa berdiri satu langkah di depan orang lain. Orang lain baru mempelajarinya dari guru kalian, sementara kalian hanya membandingkan dengan materi yang pernah kalian baca sebelumnya. Kalian akan jauh lebih mudah memahami materi yang diterangkan oleh guru karena kalian sebelumnya sudah membaca terlebih dahulu. Bandingkan dengan teman kalian yang pertama kali mendapatkan materi tersebut dari ibu guru atau bapak guru saat itu, ya. Nah, yang kedua, sebagai resiko konsistensi belajar kalian adalah cobalah setiap pelajaran, setiap ketika guru menyampaikan materi pelajaran, coba berikan perhatian yang penuh. Cobalah usahakan duduk di bagian depan. Lalu kalau memungkinkan, kalau ada hal yang tidak mengerti, cobalah bertanya. Sebagian besar guru itu akan senang sekali diajukan pertanyaan hal-hal yang kalian tidak pahami. Supaya apa? Supaya mereka juga tahu sebagai umpan balik kepada proses pembelajaran mereka. Nah, lalu kemudian satu hal lagi, cobalah kerjakan tugas-tugas yang menjadikan PR itu sebelum pergi ke sekolah. Namanya juga pekerjaan rumah. Jangan dikerjakan justru pada hari yang sama sebelum gurunya masuk, ya. Usahakan dikerjakan PR itu sebelum kita pergi ke sekolah, berarti bisa satu hari sebelumnya atau bisa malamnya, ya. Lalu kemudian pada saat kalian mengerjakan PR, lalu dikumpulkan, lalu dibagikan, lalu dibahas oleh guru, coba klarifikasi kesalahan-kesalahan pada PR tersebut. Formula yang kedua adalah belajar dari kesalahan. Ketika kalian mengikuti ulangan harian, PR, tes misalnya semester, nah tentu kalian tidak selalu mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan keinginan kalian. Pada saat kalian mendapatkan hasil yang tidak sesuai, berarti ada beberapa kekeliruan atau kesalahan kalian lakukan. Nah, formula yang kedua yang ingin saya bagikan adalah coba belajarlah dari kesalahan yang kalian buat tersebut. Yang pertama adalah jadikan kesalahan tersebut guru yang terbaik. Artinya kalian beruntung, kalian mendapatkan pelajaran dari kesalahan tersebut. Maka pada periode berikutnya, tes berikutnya, ulangan berikutnya, kalian tidak akan mengulang kembali kesalahan tersebut. Yang kedua, betapapun kecewanya kalian atas kesalahan tersebut, kekeliruan tersebut, kecerobohan tersebut, jangan jadikan sebagai penghancur. Justru jadikan kesalahan tersebut sebagai penolong kalian. Supaya apa? Supaya pada tes berikutnya, ulangan berikutnya, ujian berikutnya, kalian bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Yang berikutnya adalah
Kalau kalian mendapatkan nilai yang tidak sesuai, itu bukan berarti gagal. Sudah kita bahas ya sebelumnya. Bukan gagal. Nah, justru gagal itu akan terjadi ketika kalian berhenti mencoba. Itulah yang disebut gagal yang sebenarnya. Nah, bagi kalian yang akan menghadapi ujian nasional misalnya, salah satu hal yang harus kalian lakukan untuk mengoptimalkan hasil belajar kalian adalah coba rencanakan jadwal belajar lebih awal. Minimal 3 bulan, 5 bulan, kalau bisa 1 tahun sebelumnya ya. Katakanlah misalnya kalian kelas 9. Begitu kalian masuk ke kelas 9 bulan Agustus misalnya, kalian mulailah membuat jadwal belajar. Kalian yang kelas 12 misalnya, begitu masuk kelas 12 bulan Agustus, coba mulai saat itu juga kalian membuat jadwal belajar. Bukan hanya jadwal pelajaran, tapi juga jadwal belajar. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan jadwal belajar tersebut adalah coba bagi materi pelajaran secara terpisah. Per bab, per subbab kalian targetkan. Bulan ini harus sampai pelajaran. Karena apa? Karena ujian nasional itu materinya itu adalah dari kelas 1 sampai kelas 3. Kalau SMP dari kelas 7 sampai kelas 9. Kalau SMA dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, jadi coba beri target materi semester 1 di kelas 7 atau kelas 10 misalnya, itu harus selesai dalam waktu berapa minggu. Nah, itu setiap pelajaran dibagi secara terpisah. Lalu kemudian rencanakan waktu belajar harian kalian berapa jam. Saya sarankan minimal 3 jam dalam satu hari. Kalau kalian masuk pagi, berarti 1 jam sore, 2 jam malam. Kalau kalian masuk sekolah sore hari, usahakan 1 jam pagi hari, 2 jam malam hari. Nah, kemudian satu hal lagi untuk mengoptimalkan hasil belajar kalian adalah coba rencanakan pengulangan ketiga dan keempat. Apa yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan tadi waktu kita membahas tentang mempelajari materi, ya. Setiap kali besok akan belajar satu pelajaran, misalnya bahasa Indonesia, coba malamnya pelajari materi yang sudah diajarkan oleh guru kalian dan pelajari juga materi tersebut yang akan dibahas di besok hari. Pengulangan itulah yang akan membuat materi tersebut akan lebih mudah kalian recall, kalian panggil kembali dari memori otak kalian. Nah, ini contohnya. Coba usahakan alokasikan waktu 1 jam di siang atau sore hari. Apa yang bisa dilakukan dengan 1 jam tersebut? Kerjakan PR-PR pelajaran hari ini. Kalau ada PR, coba kerjakan PR tersebut. Kalaupun tidak ada pelajaran, coba ulanglah catatan pelajaran hari ini dengan menggunakan peta pikiran, mind mapping. Lalu malamnya yang 2 jam, coba mengulang catatan materi terakhir, ya, mind mapping dengan cara mengulang terus, lalu kemudian mempelajari bahan pelajaran yang besok akan dibahas. Lalu kemudian membuat catatan bahan pelajaran besok, supaya ketika besok menerangkan guru kalian di kelas, kalian bisa bandingkan dengan catatan yang kalian buat. Lalu kemudian kalian juga, karena belajar dengan sendiri, kalian bisa, mungkin ada kemungkinan beberapa materi tidak kalian pahami. Coba susunlah pertanyaan untuk diajukan kepada guru kalian esok harinya.